Oke, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Baik, yang sama-sama kita hormati yaitu Kak M. As-Siddiq selaku pemateri kita pada malam hari ini. Teman-teman dari FKSI maupun BKSI, pengurus BPH FKSI maupun BKSI, teman-teman dari peserta dari pelatihan desain dan videografi yang saya banggakan gitu. Baik, teman-teman, mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam Zoom ini, melalui Zoom meeting ini dalam keadaan sehat dan kekurangan satu apapun. Tak apa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena atas perjuangannya kita dapat keluar dari kegelapan menjadi terang menerang seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, untuk langsung saja gitu, untuk percepat pembukaan gitu, mari kita buka acara ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rian Adi Saputra. Pada Rian, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rabna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim. La illam yanta'il munafiquna wallazina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalilan mal'uni' aynama sukifu khizu wa qutilu taqtilan sunnatallahi fil ladzina khalaw min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdil yaz'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmaha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariban. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga Rian yang membaca dan kita yang mendengarkan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu materi dari KM As-Siddiq. Sebelumnya teman-teman masih kenal sama saya nggak? Mungkin bisa diaktifkan di room chatnya gitu, atau lewat open mic gitu.
akuntansi. Alhamdulillah ya masih kenal gitu. Mungkin yang teman-teman cek. Masuk nggak suaranya? Selviana masuk nggak suaranya? Kakak yang moderator hari ketiga, mungkin salah ya gitu ya. Cek. Jelas? Mungkin Aulia Okta lupa gitu. Jadi saya moderator hari pertama untuk latihan di fotografi, di desain. Baik, mungkin dari teman-teman bisa di lewat kolom chat. Dasar dari prodi mana? Mungkin teman-teman dari prodi mana aja nih? Manajemen, etika, akuntansi. Banyak dari akuntansi ya. Baik, untuk perkenalan lagi, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Saputra dari S1 Ekonomi Pembangunan 2020. Nah, mungkin kita langsung saja gitu ya untuk menghadirkan materi kita, yaitu Kak Muhammad As-Siddiq gitu. Seperti diketahui, Kak Muhammad As-Siddiq ini dari Ilmu Komunikasi 2018. Dia berasal dari SMK Negeri 1 Bengkulu Selatan, SMP Negeri 2 Bengkulu Selatan, SD Negeri 9 Bengkulu Selatan. Penghargaannya itu peserta FLS 2N Nasional Piano Klasik 2017. Mungkin untuk lebih lengkapnya lagi, mungkin kita panggilkan saja Kak Muhammad As-Siddiq. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah baik Kak. Eh, Gimana kabar Kak? Suaranya mantul-mantul nggak? Mantul-mantul Iya ya? Kak. Iya. Bentar ya, bentar. Bentar ya. Untuk ini masih mantul-mantul nggak suaranya? Sudah agak lumayan jelas. Oke. Untuk perkenalan dulu ya. Itu untuk perkenalan mungkin di hari pertama itu udah ya, udah Udah ya. menampilkan ini CV saya. Misal mau perkenalan lagi ya nggak apa-apa gitu. Nah, untuk yang prestasi kita tadi alhamdulillah Ane di tahun 2020 itu pernah mendapatkan juara 1 nasional ya untuk vlog COVID ya, berhubung COVID juga. Jadi sempat mengikuti video kompetisi kemarin dan alhamdulillah itu menang. Alhamdulillah. Nah, untuk yang lainnya mungkin nggak terlalu spesifik ya untuk materi kita pada malam hari ini, dan Andes sendiri masih belajar juga ya untuk yang di video, khususnya yang Adobe Premiere, karena untuk basicnya itu Ane itu di desain ya, di Photoshop gitu, desain. Nah, mungkin untuk malam ini ya, lanjutan dari malam kemarin itu kan udah teori tuh, udah banyak penjelasan tool dan lainnya gitu. Nah, untuk malam ini kalau dari panitia yang panitia kirim ke Ane itu langsung praktikum pembuatan video coming soon. Nah, yang menarik, untuk yang kata menarik itu sih misal yang menarik itu sesuai kreativitas kita masing-masing gitu. Nah, mau konsep kita mau gimana, jadi untuk yang menarik itu dari kreativitas kita masing-masing. Nah, untuk di sini dan untuk kesempatan kali ini, Ane mungkin menjelaskan secara singkat dan dasarnya saja. Nanti mungkin dari teman-teman yang bisa mengkreasikan sendiri dari fitur-fitur ataupun perintah-perintah yang di Adobe Premiere-nya nanti. Gitu. Nah, yang belum install Adobe Premiere mungkin diinstal dulu ya.
biar bisa ngikutin satu sama lain. Dan apa ya, mungkin ada gangguan-gangguan suara-suara berhubung aneh lagi di toko nih, cari jalan juga berhubung di rumah tadi itu lagi lost jaringannya, jadi pindah ke sini misal ada Ya Kak. gangguan-gangguan gitu, akun gini. Nah, untuk yang belum install aplikasi Premiere itu diinstal dulu biar bisa ngikutin. Kalau mau langsung saja nggak apa-apa. Dan untuk prosesnya juga mungkin singkat ya, dan nanti bisa dikreasikan dari teman-teman sendiri gitu. Dan apa ya, mungkin ada suara si ribut-ribut di samping aneh itu lagi ada orang ngobrol gitu. Mungkin langsung ke aplikasinya langsung kita ya, berhubung yang kemarin itu kan udah keluar itu. Nah, Iya, Kak. jadi untuk malam hari ini kita langsung ke aplikasinya. Bentar ya, aneh buka dulu aplikasinya. Aneh stop dulu video saya ini. Baik, mungkin dari teman-teman bisa mengambil waktu gitu untuk download aplikasinya sendiri. Baik, untuk tampilan Adobe Premiere Pro-nya udah tampil belum di layar teman-teman? Sudah, Kak. Udah tampil. Sudah. Mungkin langsung ke tutorialnya aja ya. Izin sebentar, Kak. Ya. Ini ada dari peserta mau minta link downloadnya, ada nggak, Kak? Oh, untuk link downloadnya, untuk link download aplikasinya itu coba buka di website Get Into PC ya, Get Into PC. Nah, di situ bisa teman-teman download tuh Adobe Premiere gitu. Misal masih ada yang tahapan instalasinya, aneh tunggu dulu dan nanti dikabarin lagi aja gitu. Udah belum install gitu aja, biar bisa ngikutin. Oke, untuk Francisco mungkin bisa gitu dicari itu downloadnya tadi sesuai yang Kak Sidik kasih tahu gitu. Bagaimana Francisco? Apakah sudah dapat? Sudah, Kak, mungkin bisa dilanjutkan gitu. Baik, nah mungkin untuk tahapannya aneh pelan-pelan aja ya, berhubung ini langsung ke aplikasinya dan juga kan dari teman-teman itu kan ada yang pakai HP tuh, enggak semuanya pakai laptop, jadi tampilannya itu kecil gitu. Dan untuk ngelihatnya itu main zoom kayak gitu untuk di aplikasi Zoom ini. Jadi aneh mungkin agak pelan-pelan aja. Nah, untuk langkah yang pertama itu pasti teman-teman harus dihadapin dengan buat project dulu tuh, buat project. Nah, itu tampilan awal misal yang CC ataupun yang biasa atau chassis nama ataupun yang atas juga itu pasti ada menu welcome-nya gitu. Nah, yang pertama itu pasti kita harus new project atau buat project baru. Nah, untuk buat project baru, nah untuk khusus yang Adobe Premiere Pro CC 2015 yang aneh install ini, ada di sini nih yang project gitu. Tekan aja ini.
Bentar. Mungkin agak error ya berhubung ini sambilan juga ini pakai submenu aja project. Nah, untuk yang di tampilan new project ini kan udah dijelasin kan di kemarin hari gitu. Itu harus dilihat dulu itu. Untuk yang rendernya itu mau pakai apa? Mau pakai software only atau GPU teman-teman. Maksudnya GPU ini VGA teman-teman pakai apa itu ini AMD ataupun Nvidia gitu. Misal ada yang pakai M1 MacBook itu MacBook yang baru itu kan yang dari Apple itu bisa juga itu lebih baik tuh. Nah, kalau di aneh itu pakai yang GPU aja. Nah, untuk capture-nya itu bisa teman-teman pilih DV atau HDV. Nah, kalau saran aneh itu teman-teman pilih yang HDV biar kualitasnya itu agak HD ya timbang yang DV. Baik, lanjut ke oke. Nah, untuk namanya ini berhubung aneh udah ada project yang namanya itu yang sama, jadi ubah dulu. Misal pelatihan video office. Nah, kita oke kan? Nah, ini kan bentar. Nah, untuk tampilan awalnya kan kayak gini nih. Nah, berhubung thumbnailnya belum ada atau no sequence, nah kita harus buat sequence dulu dengan cara Ctrl N. Apa nih? Agak berat ya itu sambil ini ya. Langsung aja di sini. Sequence. Nih, sequence. Bentar, kok ngalangin? Ngalangin soalnya asli. Ya, ngalangin. Nah, untuk di sequence ini kalau sarannya biar banyak yang luasannya kita setting di FPS-nya itu teman-teman pilih digital SLR atau DSLR lah misal di kamera itu gitu. Biar bisa disetting di sini nanti pakai 60 fps nih. 60 fps 60 frame per second. FPS itu frame per second. Nah, untuk yang hasil rendernya nanti juga itu harus juga FPS 4 gitu. Nah, yang lainnya jangan diatur, misal mau yang maksimum render quality juga bisa di sini. Di bagian maksimum render quality teman-teman centang gitu. Misal sudah, langsung oke aja. Gitu. Ini. Nah, kan udah terbuat tuh kan sequence-nya. Jadi langkah kita selanjutnya kita harus mengimpor file video, foto ataupun audio yang kita ingin pakai. Misalnya import dulu ya di aja biar kan untuk video coming soon itu biasanya teman-teman kan ada yang lihat di website itu ada yang untuk yang corporate ya mungkin di sini udah ada tahu ya corporate itu yang kayak bunyi-bunyi drum kayak gitu dan UKM FPSI kalau nggak salah kemarin pakai ya FPSI habis itu Kementerian Pertanian gitu itu untuk yang coming soon-nya itu udah pakai ya. Nah kan untuk cara impornya kan aneh main sistem drag ya drag. Nah ini yang itu file explorer aneh drag saja kan audionya ini nih aneh drag aja ke bagian project gitu. Nah untuk yang lain atau ini foto video ataupun yang lainnya apa nih ya misal suaranya jelas nggak? Masuk kok. Masuk.
Soalnya ada pemberitahuan tadi. Misal aneh pakai videonya yang dari YouTube ya. Nih, udah kepilih, udah ada seleksi, aneh drag aja ke sini. Biar gampang nih kan auto tuh. Nah, udah diimpor semuanya, tinggal kita masukin ke timeline-nya dengan cara di drag juga. Misal nih di bagian audionya. Nih, misal kita mau lihat audio kita itu seperti apa sih, kita ke source-nya, ke tampilan source-nya, bukan tampilan project. Kalau tampilan project itu yang sebelah kanan, di atasnya timeline. Nah, dengar aja. Bentar, mungkin ininya belum unnecessary ya, audionya ya. Nih. Untuk audionya udah ada belum? Kayak bunyi-bunyi drum Ada. gitu? Ya, ada. Oke. Nah, kan berhubung ini panjang dan juga beatnya itu banyak tuh kan, banyak itu beatnya. Jadi mungkin potong aja gitu. Potong, drag aja dulu, di drag ke timeline yang bagian audio, kita drag. Misal ada bunyi kayak kusut-kusut itu nggak apa-apa ya. Misal mau matiinnya ada juga settingannya di Adobe Premiere, tapi agak susah juga misal kita di dalam editing misal nggak ada suara itu. Misal nih itu untuk yang play-nya itu pasti pakai spasi, play-nya di timeline ataupun di project ataupun di sequence gitu, pakai spasi gitu. Misal sampai ini aja lah biar kayak gitu. Mungkin ke detik berapa ya, biar pas. Detik ke 11 aja gitu, biar simple ya. Berhubung ini kan main beat tuh kan, main beat, jadi pasti satu-satu gitu dari huruf-huruf yang mau kita masukin. Nah, berhubung kemarin aneh kan mau ini kan mau kasih tahu kan untuk tool-tool yang ada di title itu gimana tuh. Nah, dengan itu aneh tunjukin langsung ya, yang di title itu teman-teman pilih ini yang submenu title, new title, default still, di default still. Nah, kalian matikan kan. Nah, kan udah ada tampilannya ini. Nah, bentar, aneh jelas juga. Nah, di sini kreasi inovasi dari teman-teman itu bisa digunakan. Misal kita mau buat selamat datang nih, selamat datang. Bentar, ini pakai selamat datang. Nah, misal mau ngarah-ngarahinnya harus tekan yang selection tool ini biar men-select tulisan kita ini. Apa yang misalnya agak ribut itu soalnya ini gitu, soalnya bukan biru. Nah, kan udah terbuat tuh. Jadi misal kita udah download font yang font kemarin tuh ya dari Google Font, dari 1001 font ataupun yang Davon itu, jadi kita pilih font yang sesuai nama yang udah kita install dan kita download kemarin. Jadi misal kemarin kan udah aneh install tuh Ninja Spartan. Nah, ini untuk tampilan jenis fontnya itu kayak gini untuk Lanjut Spartan. Lanjut Spartan ini banyak sih dipakai untuk yang videografis ataupun di desain 2D. Nah, udah kebuat untuk aturan warna tulisan kalian di file tuh. Yang file kan ada bawahnya itu color. Teman-teman tekan aja di sini, atur colornya mau apa gitu. Nah, itu kan merah tuh, merah. Berhubung latarnya hitam, kita putihkan aja biar nampak. Misal udah, ini disilang aja, disilang aja. Nah, di project itu udah ada tuh title 1 yang selamat datang tadi, kita masukin di sini, ditarik.
Nah, kan banyak para editing itu kan yang kayak simple tuh, kayak sesuai beat. Jadi kita harus pakai dulu marker atau marknya ya, atau tanda-tanda gitu di audio yang mau kita paskan beatnya gitu. Nah, misal mau teman-teman nandain di timeline teman-teman ini yang sesuai beatnya, teman-teman cukup tekan M ya di keyboard. Tekan M. Nanti kalau udah tekan M itu ada tanda kayak ini nih. Tuh, kayak hijau-hijau di atas sini nih. Di atas sini ada hijau-hijau. Tuh, gitu. Nah, jadi untuk menyesuaikan beatnya, kita cari dulu beat yang sesuai gitu, dan kita tandain beatnya itu pasnya itu di mana. Bentar ya, nih tandain dulu. Nah itu kan udah tuh tandain mark semua ini di timeline. Nah dengan ini bisa kita langsung masukin, misal mau langsung masukin otomatis bisa, tapi kelemahannya misal teman-teman pakai yang auto, dia itu auto ngisinya itu yang sesuai dengan mark yang udah kita setting itu di bagian video 1, bukan di bagian video 2. Dia nggak bisa gitu. Misal nih, aneh pakai yang fiturnya yang 1 nih. Nah, di seleksi dulu ya untuk ininya, untuk apa aja yang ingin dimasukin, tekan shift misal mau nambahin seleksinya. Nah, itu sama ini. Oke. Nah, di bagian sini di project, mungkin langsung zoom aja ya. Di bagian project ini, bagian project yang ada kursornya ini. Nah, itu ada tanda ini nih. Nih, yang samping fine. Samping fine itu ada automate to scans gitu. Nah, misal ada yang mageran kan gitu. Misal dengan tanda-tanda aja langsung auto masuk gitu kan. Misal yang khusus mageran lah gini. Nah, bisa gunakan fitur ini dengan tekan ini, di set aja di sini nih yang auto to scans. Nah, di sini teman-teman bisa tuh untuk atur yang pertama itu pasti yang from ini nih yang ordering itu yang selection order yang kita pilih tadi. Nah, untuk yang to scans pertama kan scan yang pertama kan scan yang udah kita buat tadi kan. Nah, misal mau scan yang 2 itu bisa kita buat lagi gitu. Biar bertahap-tahap kayak nest jatuhnya. Nah, itu di to scans 1 itu ada placement. Untuk placement ini yang bagian add a number marker. Nah, di sini nih. Biar dia itu auto masuk dari auto masuk dangkal di bagian yang udah kita tandain tadi. Nah, yang lainnya ini nggak usah diatur, langsung oke aja. Nah, itu otomatis tuh. Termasuk dia tuh masuk ke audionya. Kayak misal nih, yang ini tadi kan ada video kan. Nah, ada video pasti ada ini audionya juga. Jadi yang audio yang udah kita pasang tadi dia kepotong gitu. Jadi untuk mengatasinya tadi ya harus manual, misal mau sesuai gitu. Nah, itu untuk yang malas ya, yang malas, yang agak mageran, biar ngeditnya juga gampang lah. Nah, untuk dasar-dasarnya mungkin main cutting ya, ini ya. Habis itu besar kecilnya tambah efek. Nah, untuk efeknya itu bisa dipakai yang ini. Nah, biar mau yang langsung wah gitu kan, mungkin aneh buka aja project Ana yang tadi yang udah Ana edit, biar enak juga lihatnya teman-teman, biar enggak lama. Misal mau ngedit satu-satu,
marker sebanyak ini mungkin menghabiskan ya bisa 1 jam lebih lah. Mungkin udah ada yang ngantuk, ntar ada yang tidur juga nanti misal nungguin markernya semua ini. Nah, jadi aneh close aja dulu yang ini. Aneh pakai yang udah. Bentar ya. Bentar. Aneh matikan dulu ya. Aneh buka lagi Adobe Premiere. Aneh buka dulu Store. Aneh pakai yang contoh coming soon ini. Aneh pakai yang sering error soalnya. Misal teman-teman mau nambah-nambah efek transisi, kan harus download dulu tuh di internet, kan udah banyak tuh kan yang nyediain kayak efek-efek transisi zoom in, zoom out, slide in, slide out, ataupun yang lainnya. Ada juga yang mode clock kayak gitu, kayak berputar gitu. Nah, misal mau nambah-nambah efek, berhubung aneh udah juga download efeknya dari Filmkrux ya, Filmkrux transisi yang volumenya bersama. Nah, itu misal aneh pakai yang ini, yang warp misalnya, yang warp pasang di sini bisa. Nah, gitu tuh. Jadinya gitu tuh. Misal pakai zoom ini kayak susah ya. Misal langsung streaming ini susah jatuhnya. Apalagi yang pakai HP tuh nggak bisa liatin seutuhnya gitu untuk prosesnya. Itu yang susahnya, misal streaming langsung tutorial kayak gini. Nah, untuk itu kan udah ada tuh kan, udah ada efek-efeknya yang aneh pasangin, dan untuk yang audio ya, yang audio itu kan ada juga tipe transisinya. Nah, di misal yang audio itu, kalau yang bawaan itu atau default itu paling yang sering digunakan itu paling untuk yang exponential fade. Nah, exponential fade ini kayak dari tinggi ke rendah kayak gitu. Kan sering orang-orang pakai tuh. Misal mau di ending ataupun di opening gitu. Untuk yang transisi khusus audio gitu. Nah, misal yang aneh pakai untuk di awal ya, aneh drag ya untuk efeknya. Aneh drag di sini. Kayak gitu jadinya. Dari kecil ke besar dia. Kecil, besar, besar ke kecil kayak gitu. Kalau fade itu. Nah, misal yang mau lihat editing yang udah aneh, edit bentar tadi ya. Biasa aja sih untuk ini. Yang enggak terlalu menarik sih itu, tapi bisa lah gitu. Nah, lebih kurangnya kayak gitu. Misal kekecilan ya, kecilan aneh besarkan lagi ya, biar teman-teman bisa lihat. Close ya, bentar. Dia langsung pas program. Malu laptop kentang ya, langsung pas program dia. Misal ada yang belum paham, langsung PC aneh aja ya, nanyain ya, biar bisa semua kalau buat video coming soon. Misal nih, aneh tarik dulu.
Untuk videonya udah kelihatan belum di HP teman-teman? Di bagian projectnya. Gitu. Share screen ya, Kak? Iya, Belum, Kak? belum. Kosong. Udah ada. Udah. Nah, fokus ke ini ya, ke bagian ininya, programnya atau projectnya. Ntar bisa juga dijadikan referensi teman-teman kan. Udah pagi udah itu. Kok nanya pendaftaran sedikit pandak sono. Bukan suatu tanggal 20 ah. Tanggal 10 ah. Bulan ini. Bulan 9 ini loh. Nah, mungkin cukup itu aja ya untuk ininya, untuk tutornya. Misal mau yang lebih jelas lagi, nanya aja langsung, berhubung ini kan streaming tuh. Jadi lihatnya itu agak sulit. Misal ada yang belum paham, langsung aja ditanyakan gitu, langsung buka sesi tanya jawab kita di sini. Gitu aja deh, biar enak gitu sama teman-teman yang lain. Mungkin langsung ke sesi tanya jawab gitu. Baik teman-teman, mungkin bisa yang belum mengerti bisa ditanyakan. Cek. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Ya, boleh. Tadi kan yang pertama masuknya tuh ada pilihan video rendering and playback gitu, Kak. Yang di laptop saya kok nggak bisa dipilih gitu, Kak. Itu bisa dijelasin ulang, Kak? Yang bagian sequence tadi ya. Iya, bagian awal, Kak. Oke. Kan untuk yang bagian sequence tadi, bentar, Ana buka aja dulu biar pada paham. Kok nggak bisa bagian ini? Nah, bentar. Yang zoom ini ngalangin. Nah, kan di screen setting nih. Nah, di screen setting ini teman-teman misal mau cari aman aja nih, misal untuk ngedit tuh. Nah, untuk yang cari aman aja, pilih aja yang digital SLR nih, atau DSLR lah, misal singkatannya. Nah, untuk yang full HD itu ada yang 1080p, ada 480p, ada yang 720p gitu. Nah, misal mau yang full HD yang 60 fps, teman-teman bisa pilih yang DSLR itu yang 1080p yang 30. Nah, nanti di setting di bagian time base-nya itu 60 frame per second. Jadi kayak smooth gitu nanti hasilnya. Dan untuk yang maksimum rendering tadi kan, nah itu misal untuk memaksimalkan hasil rendernya kita nanti, itu tekan aja yang ini gitu. Nah, tapi misal mau ini harus disesuaikan juga dengan laptop kita gitu kan. Misal kentang pasti ya akan lama juga, dan takutnya itu blue screen gitu. Nah, misal mau kaitkan dengan maksimum bit depth-nya biar untuk kayak motion itunya, motion gerak-geraknya itu jelas, itu bisa tuh itu juga di maximum depth. Tapi tergantung lagi dengan laptop teman-teman. Misal ada yang
spek gaming tuh, itu bisa tuh yang gunain ini. Misal yang laptop aneh-aneh nggak berani itu, berhubung ini juga mau skripsi kan harus disayang-sayang gitu kan. Misal cepat rusak nanti ya bingung juga mau skripsi gimana. Ya. Mungkin itu ya untuk penjelasan yang scans gitu. Misal untuk yang atur yang aspek rationya ini mungkin yang square yang defaultnya aja, yang bawaannya aja biar nanti enggak ada apa-apa gitu untuk cari-cari aman gitu. Nah, misal mau yang ngatur audio tuh, mau yang simple rate-nya, mau yang berapa hertz, cari aja yang tengah-tengahnya aja, yang 48.000 hertz aja. Itu udah bagus juga untuk quality audionya. Misal mau yang kayak Dolby Atmos ataupun apa itu yang dari Samsung itu mungkin udah tinggi ya untuk sample rate-nya. Gitu sih kalau mengenai yang render tadi. Misal ada yang lain, nggak apa-apa, langsung tanyakan aja. Izin bertanya, Kak. Ya, boleh. Misalnya kita download transisi atau efek atau sound effect di Google ya kan. Nah, udah ke download gitu. Terus cara mau masukinnya ke Premiere Pro itu gimana, Kak? Mau mengaplikasikannya ke Premiere Pro agar bisa digunakan untuk edit. Oke, itu untuk efek-efeknya kan kayak efek transisi, efek itu ya. loose gitu kan. Misal kita download yang dari Camcorder gitu ya kan. Nah, terus Ya, mau dimasukin sini. Oke. Gimana, Kak? Oke. Nah, misal yang pakai HP itu di zoom bagian yang efek ya, dekat project tuh, yang samping tool-toolnya itu. Di zoom di sana kan ada efek tuh dan ada garis 3 di situ. Tekan yang garis 3 ini, impor presetnya. Nah, kita impor berhubung Ane tadi udah download ya dari film Crux, transisi yang volume pertama, berhubung gratis juga ya Ane download ya. Nah, langsung open aja, open gitu. Nanti jatuhnya tadi yang kita impor itu di bagian preset ini loh, di preset ini ntar ada namanya. Tuh, nih film Crux transisi volume pertama, ada blur, ada bounce warp, ada glitch, ada roll in, ada rumble down, ada slide down, ada slide dive, dan masih banyak lagi efek transisinya. Jadi misal mau yang video dengan kata-kata kayak coming soon ini bagus juga pakai transisi ini. Jadi motion dari kata-katanya itu ada yang pakai efek glitch juga nggak apa-apa. Biasanya itu yang dipakai itu kan ada yang download dari web juga, apalagi dalam coming soon itu download template, pasti jatuhnya itu pakai After Effects tuh. Kalau coming soon kan banyak tuh di website gitu, di YouTube juga ada yang pakai template. Tapi jatuhnya itu tadi, kita misal pakai After Effects, misal komputer kita biasa aja pasti lama untuk rendernya itu. Jadi misal yang manual bisa kita akalin sendiri buat tapi capek gitu buatnya dan waktunya juga lama, nggak instan. Misal mau install ya pakai template tadi gitu. Oke, baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Francisco dan Silviana tadi ya. Ini Kak, ada pertanyaan masuk dari seseorang itu. Katanya kalau buat download efek itu gimana ya? Soalnya masih awam banget. Oke, download efek ya. Download efek-efek itu banyak ya di internet itu, dan tapi juga ada yang bayar. Misal yang bayar itu ya pasti tahulah kualitinya gimana, pasti bagus gitu. Ketimbang yang free. Nah, untuk websitenya itu yang efek-efek itu kayak acak ya, dan Ane belum dapat website yang sangat rekomendasi untuk efek-efek karena yang biasa nyediain itu yang orang-orang kayak basic websitenya itu kayak blogspot ya, kayak personal mereka aja gitu, bukan website resmi kayak Google Font, kayak 1100 font ataupun yang font tadi kayak event font itu. Nah, itu misal mau download transisi itu ya cari aja atau ketik aja gitu kan, download transisi ya Premiere Pro CC berapa gitu, yang free gitu. Nah, untuk yang websitenya itu ya pasti
kayak abal-abal ya, misal ada yang gratis dan websitenya udah terkenal kayak Enpanto tuh. Kayak Enpanto mungkin udah ada yang tahu ya Enpanto. Dan Enpanto itu kan ada yang bayar, ada yang enggak. Nah, yang gratis itu paling itu tuh kualitinya sangat rendah ya ketimbang yang bayar. Nah, jadi tergantung sama teman-teman lagi. Misal mau yang free dengan usaha kita cari sedalam-dalamnya internet itu gitu. Untuk website resminya yang saya rekomendasikan belum ada sih. Karena jatuhnya itu kayak apa ya? Kayak ilegal ya. Iya, gitu. Mungkin belum ada referensi gitu. Jadi bisa dicari sendiri gitu untuk teman-teman efek-efek yang bagus. Nah, misal mau efek yang aneh download ini tadi kan harus masukin email dulu ya. Dan email aneh yang jadi intinya yang terkait sama website Filmprox-nya, ntar aneh kirim aja di grup atau siapa gitu yang page aneh kirim, nanti di share transisinya. Ya lumayan lah untuk edit dapat yang gratis gitu kan. Baik, terima kasih Kak untuk jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya lagi Kak. Oke, Ya silakan. boleh. Ini yang di bagian soundnya ya Kak. Kan Iya. tadi Kakak udah jelasin tadi kan editing sound, terus cara ngedrag ke timelinenya kan. Nah, cara cutting soundnya. Nah, saya ingin bertanya, cara gimana ya? Kayak ngatur volumenya itu Kak gimana Kak? Misalnya di bagian tertentunya mau dikecilin volumenya gitu, volume soundnya. Iya. Nah, itu gimana Kak? Nah, misal yang ngatur yang itu kan agak ribet tuh kan. Iya. Itu main di efek kontrol dah. Nah, main di efek kontrol di volumenya ini diatur. Dan main poinnya juga, mohon tepat poinnya itu di mana tuh. Kita tandain dulu poinnya mau di mana. Nanti disetting aja dB-nya ini. Misal dB-nya itu masih kurang kencang, terpaksa harus di-cut dulu yang bagian yang mau dibesarkan tadi. Dengan cara misalnya mau dB-nya lebih tinggi lagi, klik kanan bagian audio itu ada audio gain. Oke. Baik Kak. Di audio gain ini diatur aja mau berapa ditambah dB-nya itu. Gitu sih. Oke, baik. Paham. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Baik, mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin ditanyakan. Kak, tadi kan katanya kalau ada permasalahan gitu pas ngedit boleh ditanya langsung ke kakak. Boleh minta WA-nya Kak? Mohon maaf nih Kak. Oke. Untuk WA-nya itu mungkin yang itu ya yang pihak panitianya udah tahu. Misal mau tahunya sekarang, aneh ketik aja ya. Bentar. Nah, itu untuk WA saya ya. Dan agak banyak grup sih, dan mohon jangan di spam ya. Udah pusing juga ngurusin magang gitu. Ada bentrok juga sama dosen dan lain. Mungkin teman-teman bisa di-save gitu nomor dari Kak Sidik. Jadi kalau memang nanti ada kendala di saat pengeditan atau pembuatan video. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi? Izin bertanya lagi Kak? Iya, boleh. Boleh jelasin tentang cara ngerender video, kan misalnya udah ngedit nih. Nah, cara ngerender atau ekspornya gimana Kak? Oke. Nah, poin yang paling penting ya ini ya. Untung ada yang nanya gitu. Nah, untuk poin paling penting ini ya render untuk menjadikan video dari tahapan yang udah kita edit tadi, ada yang kita lalui untuk merender di Adobe Premiere ini. Untuk langkah yang pertama itu pasti
teman-teman harus tekan dulu yang bagian sequence ini. Karena sequence mana yang mau teman-teman render. Misal aneh yang sequence 1. Nah, dan aneh klik ya bagian tangannya, lalu tekan aja Ctrl M. Nah, ini bagian ekspor atau render. Nah, di sini itu masih banyak yang mau ngatur-ngatur tuh, yang formnya mau gimana kan. Nah, jadi mau cari amannya itu pasti yang H264 tuh. H264 ini match large high bitrate, jadi maksimal gitu. Bitrate motion-motionnya itu maksimal gitu untuk hasil video kita nanti. Begitu. Nah, misal mau aturnya lebih mendalam itu ada di sini di basic video settingnya. Misal dia pilihan yang high bitrate pasti semuanya itu maksimal. Misal pilihan yang ini nih misal pilihan HD 1080p yang 30 fps. Nah, teman-teman mau jadikannya 60 fps. Jadi disetting aja di video bagian sini yang samping efek itu 60 fps. Misal mau bitrate-nya itu mau diatur juga. Nah, bitrate-nya itu mau berapa ada juga di sini di bagian video. Gitu nih, bagian bitrate-nya mau berapa gitu. Misal kalau mau konten-konten TikTok tuh kan udah zamannya tuh kan. Konten TikTok itu misal bitrate-nya itu misal kebesaran pasti hasilnya itu akan di crop bitrate-nya itu. Jadi untuk hasilnya itu kayak pecah-pecah kayak gitu. Apalagi di Android tuh, bukan di iPhone. Kayak pecah gitu, nggak enak lihatnya. Dan bitrate ini sangat penting untuk uploading itu di media sosial gitu. Mungkin itu aja sih, misal ekspor, dan misal langsung ekspornya ya tekan langsung ekspor ini. Nah, untuk yang outputnya misal tempat-tempatnya itu di output name ini, di setting tuh, di output name, dipilih aja di sini, mau meletakkannya di mana, gitu. Langsung aja misal udah di. Oke, baik Kak, paham. Makasih Kak. Oke, ya sama-sama. Misal ada yang mau bertanya lagi, tanya aja, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Ya teman-teman, ada yang tanyakan lagi? Kak, saya izin bertanya, Kak. Boleh. 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 Kan kalau yang di aplikasi Photoshop kemarin tuh ada pilihan untuk apa ya? Nyimpan nyimpan karya yang belum selesai diedit gitu, Kak. Nanti bisa dibuka lagi. Bisa nggak kayak gitu? Oh, itu Nanti apa ya? diedit lagi. Main sistem backup kayak gitu ya, backup gitu. File backup-nya ya, yang belum ke-save kan, atau gimana? Maksudnya tuh masih bisa. Nggak ngerti juga sih, Kak. Soalnya awam banget kayak gini. Edit. Oh, itu mungkin maksudnya itu file yang masih kita buat dikerjain. Nah, terkeluar tuh aplikasi kita, gitu bukan? Dan mau bukanya lagi, gitu? Iya, Kak. Gitu. Nah, untuk itu tuh ada fitur tersendirinya ya. Misal kita hidupkan auto save-nya, itu ada di bagian dokumen ya, dokumen Adobe Premiere. Nah, di situ ada tuh file yang auto save-nya. Nah, bisa
teman-teman buka di situ. Misal hidupin yang auto save-nya, misal enggak, ya nggak bisa gitu. Tanggung resikonya misal nggak hidupin auto save-nya. Dan itulah lebih amannya itu ya pakai fitur yang auto save itu. Jadi kalau nggak ke auto save, kehapus gitu ya Kak? Iya, belum ke save Terima kasih, project Kak. kita. Iya, sama-sama. Izin bertanya lagi Kak. Iya, boleh. Tadi kan kakak waktu ngimpor cuma video sama sound. Apakah kita bisa ngimpor juga gak sih kayak misalnya logo atau gambar-gambar lain ke Adobe ini, ke Premiere Pro ini? Oh, bisa. Kan itu untuk Boleh format boleh dicontohkan nggak? Dicontohkan dikit. untuk logo nih. Iya. Logo tuh. Nah, kan untuk file logo itu kan basicnya itu kan ini gambar tuh. Misal aneh ambil logo kejaksaan ya. Logo kejaksaan. Ngalingin juga ini. Nah, di drag aja ke sini, masukin ke bagian project gitu. Nah, misal yang filenya itu PNG, pasti kehapus tuh yang background belakangnya tuh kan. Misal dia JPEG, itu pasti tampak tuh background belakangnya. Berhubung ini PNG, file logo itu banyak PNG ya, biar hasilnya lebih bagus juga. Nah, di drag aja kayak biasanya gitu. Kayak biasanya ya gambar atau video yang mau kita impor. Misal aneh drag ke sini ke timeline, itu ada tuh logo kejaksaan. Kayak gitu. Oh, jadi gak ada setting khusus gitu, Kak? Enggak, mau simpelnya aja enak kayak gitu sih, main drag. Oh, oke. Paham, Pak. Masih, Kak? Iya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan masuk dari kolom chat Kak. Bahasanya bisa dirubah ke bahasa Indonesia nggak Kak? Maksudnya apa? Untuk ininya, untuk Adobe Premiere-nya. Iya Kak, untuk yang ada Premiere. Cek. Aplikasinya juga. Dia ada nggak itu pilihan bahasa ininya, bahasa Indonesianya. Ini ya, aneh. Di general ini Ivan, aneh enggak ini lagi soalnya tapi nggak ada di sini untuk berubah bahasanya itu jatuhnya tuh kayak ini ya, kayak Word gitu ya. Untuk basic yang English-nya ada, dan juga untuk yang bahasa Indonesianya juga ada gitu untuk aplikasi-aplikasi, dan aplikasi itu mendukung juga nggak, dia ngambil bahasanya itu dari sistem Windows kita juga. Berhubung sistem Windows ini English basicnya, jadi semuanya itu bahasa Inggris gitu. Misal ada yang bahasa Indonesianya dan aplikasinya juga support untuk ngambil bahasa sistemnya, itu bisa terubah otomatis gitu. Di apa ya? Untuk contoh aplikasinya itu di basic sistem sih yang khusus dari itu store Windows itu kayak terkait gitu dia. Iya, itu untuk keterkaitan bahasanya gitu. Misal mau
dirubah ke bahasa Indonesia. Dan basicnya juga ya untuk tutorialnya itu paling di YouTube tuh pasti semuanya tuh kayak dari panel-panelnya itu pasti pakai bahasa Inggris juga. Misal pakai bahasa Indonesia tuh, misal mau edit referensinya pasti bahasanya itu setelan. Jadi orang itu tuh kayak bingung gitu. Apa sih setelan itu kan bahasa yang kurang apa ya, familiar juga kita dengan bahasa Indo yang kurang kita dengar, apalagi di editing yang udah kebiasaannya pakai bahasa Inggris, dia agak susah gitu misal pakai bahasa Indonesia. Apalagi di tutorial banyak di YouTube itu semuanya tuh banyak yang pakai bahasa Inggris basicnya gitu. Misal mau merubah ke bahasa Indonesia tergantung dengan aplikasinya itu, misal ada yang khusus bahasa Indonesia atau juga ada yang bisa ngambil bahasa sistem Windows kita gitu. Oke, mungkin sudah paham dari yang bertanya tadi gitu Pak. Terima kasih katanya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah mengerti semua? Udah aku masuk aja udah lihat nih. Mungkin bagi teman-teman yang udah mengerti bisa gitu di tulis Undian di kolom chat. Baik, misal nggak ada yang bertanya lagi, mungkin masih ada yang malu-malu, langsung aja di kontak nanti ya gitu. Nggak apa-apa, misal masih ada yang malu-malu, langsung kontak aja bertanya tentang Adobe Premiere gitu. Mungkin sekedar mengingatkan gitu ya untuk teman-teman bagi yang belum mengisi link absensi harap mengisi absennya. Mungkin ada yang bertanya dari kolom chat gitu kan, agak out of the topic gitu, agak keluar dari topik. Mungkin spill editor Bengkulu Kak yang kakak tahu. Oh, untuk yang editor Bengkulu ya, untuk biasanya itu sih yang tamatan Ilkom ya, Ilkom untuk yang dari unit gitu, untuk yang editing gitu, untuk yang editornya. Misal yang spesifiknya yang udah terkenal, aneh kurang tahu ya untuk yang editor. Misal yang YouTubers gitu, yang kayak fotografi itu ada tuh yang punya studio apa gitu, lupa nih gitu. Baik, dari yang bertanya tadi
apakah sudah terjawabkan? Mungkin sudah nggak ada lagi yang bertanya gitu Kak dari teman-teman sekalian, mungkin udah mengerti juga. Mungkin langsung kita ke closing statementnya gitu ya, untuk 2 hari ini gitu. Closing statement dari Ane ya. Iya Kak. Untuk closing statementnya mungkin singkat aja ya. Berhubung yang kemarin juga itu udah ada closing statement dan apa ya, udah menjurus semuanya sih yang closing statement kemarin. Jadi ya, intinya itu sih belajarlah apa yang kita sukai, apalagi di bidang editing tuh kan. Dalami itu, pelajari, misal nggak ada yang ngajarin, belajarlah dari YouTube, belajarlah otodidak, tunjukkan ke semua orang itu kalau kalian itu bisa gitu. Itu aja sih. Berarti dari Kak Sidik itu mempelajari apa yang kita bisa dan tunjukkan gitu apa yang kita bisa gitu. Mungkin baik, terima kasih Kak untuk 2 harinya gitu, untuk materi-materi yang disampaikan mengenai videografi gitu. Ya, sama-sama. Mungkin itu tadi materi yang disampaikan oleh Kak Muhammad As-Siddiq tentang videografi. Semoga teman-teman dapat mempelajari materi yang disampaikan tadi. Jikalau memang teman-teman mau mengulas lagi materi yang disampaikan tadi, bisa dilihat atau dicek di ini YouTube-nya FKSI gitu. Di FKSI KBM Unip. Mungkin selanjutnya itu pembacaan doa dari saudara Handika kepada Handika. Saya persilakan. Cek. Yes. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sembari menandangkan tangan, menundukkan kepala, marilah teman-teman semuanya kita berdoa agar diberi keberkahan dalam acara kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Ya Allah, ya Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, khilaf dan salah yang pernah kami lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah, ya Maha Pembimbing hidup kami, bimbinglah setiap langkah kehidupan yang kami tapak guna mengarungi kehidupan yang sesaat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami mengadakan acara pelatihan videografi guna menambah wawasan kami, meningkatkan persaudaraan kami, meningkatkan semangat kami dalam beribadah serta memotivasi hidup agar istiqomah di jalan kebenaran. Ya Allah ya Rahman, hidupkanlah kami dalam cahaya rahmat dan keimanan. Matikanlah kami dalam ibadah terbaik yang kami miliki. Ya Allah, bimbinglah setiap langkah hidup kami. Sungguh hanya kepadamu kami minta dan hanya kepadamu kami bergantung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih ya kepada Handika yang sudah membacakan doa gitu. Semoga doa yang kita ucapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, itulah tadi bacaan doa. Selanjutnya kita lanjutkan ke cara marilah kita Anjing. Baru marilah kita tutup acara ini dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih pada Kak Sidik yang sudah menyampaikan materi dan teman-teman yang sekalian yang sudah mendengarkan materi ini bermanfaat semuanya. Akhir kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.